Nama lengkap dan juga anak keberapa? Nama lengkap saya ya. Iya. Nama lengkap saya Muhammad Rifki Septianto. Saya kebetulan saya pertama dari 5 bersaudara. Ya Pak Rifki, bisa mungkin sedikit menceritakan ketika almarhum ini mulai berangkat ke Tanah Suci, Pak? Bapak dan ibu itu berangkat berdua, kebetulan dia daftar dari tahun 2012. Seharusnya berangkat tahun 2022. Tapi kebetulan karena ada Covid mundur jadi 2 tahun, jadi berangkat tahun 2024. Bapak dan Ibu itu masuk di kloter 45 rombongan 10 Pondok Aren, Tangerang Selatan. Bapak dan Ibu kemarin itu jalannya hari Jumat dari Islamic Center Tangerang Selatan, seperti itu, Pak. Iya. Kemudian pas di saat berangkat itu apakah Pak Rifki itu mengetahui kondisi Bapak itu dalam keadaan sehat atau seperti apa? Kalau berangkat itu Bapak kondisi sehat, tapi namanya orang tua itu punya riwayat sebenarnya. Dan udah ada rekomendasi dokter, artinya Bapak aman dan Ibu untuk bisa menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, seperti itu. Nah, terus kemudian ketika ketika di saat Pak Rifki itu melepas itu, apakah ada mungkin, ya maaf ya, mungkin ada pesan terakhir atau seperti apa dari Bapak? Pesan terakhir itu pasti ada wasiat-wasiat yang ditinggalkan. Kebetulan saya anak pertama, dititipkan adik-adik, terutama untuk adik yang nomor 4 karena dia mau masuk SMA, nanti nyari sekolah itu dikasih amanah. Terus yang nomor 5 kebetulan lagi ujian juga SMP dari kelas 1 ke kelas 2, jadi sering-sering ditengok, adik-adik sering ditengok, sering diberitahu, dinasehati kalau misalnya ada kendala seperti itu. Nah, terus kemudian almarhum Bapak dimakamkan di sana ya Pak ya? Nah, iya, betul. Nah, terus kemudian apakah itu ada niat untuk datang ke sana atau seperti apa nih Pak Rifki? Niat itu ada, cuma kita berdoa semoga ini keluarga besar diberi kesempatan, diberi rezeki untuk bisa menunaikan ibadah haji atau umroh, untuk berkesempatan berziarah ke makam ayahanda kalau misalnya memang kita ada di sana. Nah, awalnya mendengar itu apakah dari ibu atau dari pihak ketua kloter ataupun dari Kemenak? Pertama kali suara ibu justru, iya, cuma karena ibu itu shock mungkin, jadi dialihkan sama ketua kloter atau ketua rombongan di sana. Jadi dia oper alih gitu, teleponnya gitu, karena ibu shock berat sepertinya. Nah, didiagnosa apa tuh Pak kalau boleh tahu? Sepertinya serangan jantung. Oke, kalau komunikasi terakhir ada nggak pernah sebelum itu? Betul, saya pagi itu waktu Indonesia itu sekitar jam setengah 11, waktu Saudi itu sekitar setengah 7 atau jam setengah 8 pagi. Itu saya masih telepon bapak, saya nanya kabar, bagaimana kondisi di sana, makannya bagaimana gitu. Ya dia cerita, ya makannya baik, dia habis selesai sholat subuh jamaah, udah selesai tahallul juga, umrah wajib sudah selesai. Nah itu dia mau sarapan pagi waktu itu, cerita ibu juga di sana. Kebetulan yang memang saya telepon adalah ayahanda. Terus saya terdengar sih bapak agak batuk gitu, maksudnya batuk yang agak berat. Saya tanya, ayah batuk, saya bilang gitu. Iya nih, biasa kalau batuk mah suka keterusan lah, ibarat kata gitu. Ya udah saya bilang, ayah cari air hangat lah di hotel, saya bilang gitu. Iya, ayah lagi mau nyari air hangat. Udah saya bicara seperti itu, selesailah komunikasi gitu. Selesai komunikasi, lanjut saya WA-an sama ibunda sampai jam sebelum asar lah. Udah habis itu udah tidak ada komunikasi lagi. Terakhir Pak, untuk sosok dari mata Bapak sendiri untuk ayah. Sosok ayah itu sangat luar biasa banget buat saya, guru buat saya, orang tua, teman curhat, banyak masukan juga dari beliau, sosok yang agamis, religius, ikhlas orangnya, sama orang lain tuh sangat peduli, sama lingkungan, sama masyarakat itu dia sangat peduli. Kebetulan juga dia ikut berorganisasi, ikut DKM, ikut kepengurusan juga di kampung ini gitu, sangat peduli.
Berarti almarhum itu sudah berapa hari di tanah suci? Kalau hitungannya karena berangkat dari Pondok Gede itu kan tanggal 1 ya. Berarti Bapak itu di Tanah Suci sudah dapat 2 hari kurang lebih. Ya betul. Selain meninggalkan 5 anak, ada berapa cucu yang ditinggalkan almarhum? Kebetulan cucunya baru 1 dari saya. Pak Rifki, kalau boleh tahu ayahanda profesi terakhir apa? Profesi ayah saya terakhir tuh sebagai engineering, electrical. Kebetulan dia memang orang lapangan gitu, orang proyek gitu. Usia Usia ayah Anda berangkat terakhir 63 tahun. 63 ya, berarti Iya. oh susia Nabi ya, luar biasa, Masya Allah. usia Nabi. Masya Allah. Jangan lupa subscribe ya.